selamat datang di website by Niaga Hoster bersama saya Awanda Mutia. Jadi saya hari ini akan menjadi moderator nih untuk sesi kali ini. Nah, oke deh, langsung aja kalau gitu. Mungkin aku panggil dulu karena udah gabung nih kayaknya. Halo, selamat sore. Halo, Halo, halo. halo. Halo, selamat Oh, sore. Ada Mas Aji dan juga Mas Rizky nih. Apa yo, kabar nih teman-teman? Baik, baik, baik. baik, baik. Alhamdulillah nih. Oke, nah kira-kira ini di mana sih Mas Mas Rizky di mana sih Mas sekarang Eh, domisili? domisili di Surabaya. Ya, kebetulan lagi di kamar aja nih. Oke. Jadi di Rus Surabaya ya. Kalau Mas Aji Mas sorry banget nih aku udah tahu ya di sebelahku sebenarnya. Iya, sebelah persis. Oke, ada di Jogja kayak gitu ya. Jadi untuk teman-teman mungkin yang belum tahu dan baru pertama kali join di event Niaga Hoster kayak gitu ya. Jadi Niaga Hoster itu tuh sekarang memberlakukan remote working kayak gitu ya. Jadi kalau remote working itu otomatis bakalan di mana-mana. Maksudnya kayak kececer gitu ya teman-temannya. Kadang kita juga nggak kenal nih malahan sama teman-teman yang jadi partner kerja kita kayak gitu. Di salah satunya ada Mas Rizky yang sekarang di Surabaya, ada Mas Aji juga di apa namanya di Jogja kayak gitu ya. Oke deh kalau kayak gitu. Nah, Mas Rizky, Mas Aji, apakah sudah siap untuk sesi kali ini? Ya, Siap, siap. Insya siap Allah. dong. Oke. Nah, kan kita bakalan ngomongin soal how to hone your skill set to advance your career kayak gitu ya. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh kayak gitu sih, aku pengen tahu sih. Sebenarnya role-nya Mas Aji dan juga Mas Rizky di Niaga Hoster itu tuh sebagai apa kayak gitu, tugasnya apa aja nih kalau boleh tahu. Mungkin aku mulai dulu dari Mas Aji deh. Oke, kalau saya di Niaga Hoster sebagai product manager, dan di Niaga Hoster itu ada beberapa ya product manager gitu. Nah, product manager itu tugasnya dia itu menghandle produk-produk dari Niaga Hoster. Nah, tiap product manager itu dia menghandle satu produk atau dua produk gitu. Nah, kebetulan kalau saya ini menghandle-nya di produk untuk website instan, terus web store juga, terus juga jasa valuation dan beberapa produk baru Niaga Hoster nantinya gitu. Oke. Jadi Niaga Hoster itu kan ada kayak unlimited hosting, ada VPS dan sebagainya. Nah, Mas Aji ini berarti di website instan dan beberapa produk lain gitu ya, yang nanti next-nya bakalan ada kejutan nih kayaknya dari Iya, Niaga Hoster ya. iya. Eh dalam bahasa lainnya tuh saya PM untuk produk baru sih. Jadi produk-produk barunya nih Browser ada di tim saya sih begitu. I see. Oke. Nah, buat teman-teman yang tahu produk-produk Niaga Hoster nih, berarti ini salah satu kerjaannya dari Mas Aji nih, kayak gitu ya, yang biasanya apa namanya ada peluncuran produk baru. Nah, ini kerjanya Mas Aji gitu. Oke, thank you Mas Aji. Nah, sekarang ke Mas Rizky deh. Mas Rizky, kalau boleh tahu nih tugasnya apa, role-nya apa, sebagai apa gitu, kalau boleh tahu. Oke. Kalau aku sendiri sih sekarang sekarang per hari ini banget itu sebenarnya masih sebagai UX designer. Cuman di pasrahi ya dapat amanah buat ngegantiin posisi sebagai UI UX team leader gitu untuk sekarang seperti itu. Jadi timku itu kurang lebih seperti supporting ya buat timnya Mas Aji sih kayak tim PM itu jadi kita berada di satu naungan yang sama, kita berada di satu departemen produk dan ya kerjaannya sih lebih ke supporting dari teman-teman PM sih. Kayak misal dari teman-teman PM ada ya ada beberapa concern kita bantu gitu. Entah itu dari sisi riset, entah itu nanti proses desainnya dan lain sebagainya gitu. Gitu sih. Oke, jadi kayak bikin landing page juga dari teman-teman UI UX ini ya, Mas ya berarti ya? Bikin landing page, bikin ya pokoknya yang berhubungan dengan desain produknya lah gitu. Oke. Wah, menarik nih teman-teman. Kayaknya UI UX juga akhir-akhir ini juga lagi agak naik gitu ya untuk apa Hmm. namanya karirnya kayak gitu, apalagi di startup gitu. Oke, nah kalau ngomongin soal karir itu kan pasti punya challenge tersendiri kayak gitu ya. Tugasnya juga beda-beda. Tadi dari PM ada UI UX juga pasti beda kayak gitu. Kalau boleh diceritain nih sebenarnya eh ada nggak sih kayak challenge tertentu yang menurut kalian tuh wah ini nih menarik atau justru kok malah membebani kayak gitu? Boleh dong cerita mungkin dari Mas Haji dulu boleh. Ya, banyak sih Mbak. Sebenarnya Kiki juga tahu sih. Jadi saya biasa manggil Mas Rizky Kiki ya gitu. Nah, eh challenge-nya itu adalah ketika kita membuat produk. Itu tuh challenge terbesarnya adalah produknya itu apakah dipakai apa enggak gitu.
Karena kan pada dasarnya sebagus apapun produk kita, tapi kalau nggak ada yang make, ya sama aja kan gitu. Jadi kita tuh harus ini ya, challenge itu kita harus benar-benar tahu apa kebutuhan customer seperti apa gitu. Jadi bukan dari sisi kami aja, kita ngerasa oh customer itu butuh ini, tapi ketika kita validasi ternyata nggak cocok, ya pada akhirnya produk itu gagal gitu. Nah, makanya kalau dari tim PM sendiri pun juga ada yang namanya riset, ada yang namanya desain apa ya, planning gitu, produk konsep dan sebagainya. Nah, di situ juga ada peran dari timnya Mas Kiki ya gitu, Mas Kiki ini gitu, dari US researcher, dari US designer dan UI designer. Jadi US UI itu juga beda juga. Itu mungkin nanti dijelaskan sama Mas Kiki. Nah, itu juga banyak hal sih sebenarnya yang perlu kita apa ya, analisa terlebih dahulu sebelum kita mengeluarkan produk baru gitu. Oke, jadi Itu sih challenge-nya. bisa aku bilang itu lumayan ini sih, apa ya namanya, ya banyak pertaruhannya kayak gitu ya, karena kan kalau kita udah susah-susah bikin produk, ketika emang nggak, apa ya namanya, pasar ternyata nggak membutuhkan, itu jadi, apa ya, ya emang challenge banget gitu ya Mas Haji ya berarti ya? Betul, betul, betul. Jadi kan kayak ibarat kalau istilahnya orang Jawa tuh man-eman atau sia-sia gitu, effort yang udah kita keluarkan kalau pada akhirnya nggak dipakai gitu. Itu sih challenge-nya. I see, I see, I see. Nah, kalau Mas Rizky nih, Mas Kiki nih, tadi kan berhubungan banget gitu sama Mas Aji ya, udah diceritain juga kayak gitu, bahwa kerjaannya Mas Aji ini nggak bisa apa ya, dipisahkan lah sama perannya timnya Mas Kiki kayak gitu. Challenge-nya apa nih, Mas? Jangan-jangan banyak apa namanya cekcok juga atau Waduh. misalnya kayak discuss ya lebih ke situ sama Mas Aji nih untuk meluncurkan produk. Boleh nggak diceritain challenge-nya seperti apa? Oke, challenge ya. Nah, challenge ini sebenarnya di tim UI UX itu ada tergantung posisinya ya, karena di timku sendiri kebetulan ada beberapa posisi gitu, kayak ada UX researcher, UX designer, UI designer, terus ada UX writer, ada technical writer juga. Jadi per role ini sebenarnya beda-beda nih challenge-nya. Tapi yang mungkin yang bisa aku summary itu adalah challenge dari tim UI UX secara keseluruhan ini adalah menyeimbangkan antara 3 kebutuhan. Jadi yang pertama kebutuhan dari user. Jadi pastinya kita tujuan akhirnya adalah kita membuat produk atau membuat desain ya dalam hal ini. Membuat desain yang pastinya harus bisa melayani user semaksimal mungkin gitu, senyaman mungkin, membuat user itu bisa engage dengan produk itu senyaman mungkin gitu. Kemudian hal kedua yang perlu diseimbangkan adalah kepentingan bisnis atau kepentingan stakeholder mungkin. Jadi selain user, kita juga harus tahu nih dari sisi bisnis ada hal-hal apa aja yang bisa istilahnya yang perlu kita kenalin gitu loh ke user. Nah, kemudian yang ketiga adalah dari sisi developing gitu. Dari sisi development. Jadi apakah desain kita ini bisa dibuat apa enggak sih sama tim engineer gitu. Jadi challenge kita itu ada di sana. Jadi kadang user minta A, stakeholder minta B gitu. Nah, mana nih tarik-tarikan nih gitu. Jadi ya tadi sempat di-spill juga ya, kayak kita banyak ya bukan cekcok sih, diskusi ya, diskusi panas ya. Jadi kita diskusi panas dengan ya salah satunya kayak timnya Mas Aji gitu, dengan PM-PM lain terkait itu, kayak dari stakeholder punya concern, dari user punya concern gitu, dari engineer punya concern. Nah, mana nih titik tengahnya yang paling cocok nih gitu. Itu challenge-nya yang paling berat di sana sih gitu, kalau secara summary ya. Gitu sih. Oh, oke, oke. Jadi menyelaraskan dan bisa memenuhi kebutuhan dari tiga elemen ya, aku bilang Iya. kayak gitu, yang susah kayak gitu ya. Itu biasanya butuh berapa lama sih, kayak misalnya dari discuss, riset dan lain sebagainya kayak gitu untuk bisa meluncurkan produknya kayak gitu. Mungkin boleh deh salah satu yang jawab gitu. Relatif itu Mbak. Jadi tergantung dari goals-nya kita mau apa. Kita nggak bisa nentuin harus harus apa ya, sehari 2 hari nentuin itu nggak bisa. Pasti ada ya tadi kayak Kak Mas Kiki tadi bilang gitu. Ada beberapa konsiderasi yang harus kita pikirkan, kayak kepentingan dari stakeholder ataupun user itu sendiri gitu. Dan kayak misalkan kita udah ngedesain nih apa namanya produknya itu sebagus mungkin, tapi nggak bisa di develop juga sama aja. Itu juga challenge-nya gitu. Nah, jadi kalau bisa dibilang ya relatif ya Mas Kiki ya. Benar banget. Oke, lanjut lagi.
Tadi udah ngomongin soal challenge kayak gitu, udah diceritain juga kayak gitu. Terus habis itu juga kalau ngomongin soal kerjaan, pasti kan kita punya hambatan tersendiri kayak gitu kan. Nah, boleh dong diceritain apa sih hambatan yang dirasain gitu dari masing-masing role dari teman-teman kayak gitu. Diceritain dong kayak gitu. Mungkin tadi udah dari Mas Aji mulu awalnya, mungkin sekarang aku pengen tanya dulu deh ke Mas Rizky. Boleh, Mas? Oke, tentang hambatan ya. Oke, hambatan paling berat sih sebenarnya ini sih. Mungkin ini bukan hambatan bagi sebagian orang gitu. Cuman bagi tim kita mungkin hambatan pada awalnya ya. Cuman sekarang sih udah working well. Jadi hambatannya mungkin bisa dibilang remote working itu sendiri sih. Nah, jadi mungkin remote working adalah hal yang menyenangkan bagi setiap orang, bagi semua orang ya. Cuman eh ini dari tim kita yang emang perlu dituntut untuk kolaboratif, itu bisa jadi salah satu hambatan gitu. Kita kan ya secara apa ya kinerja ya, nggak UX tuh emang nggak bisa tuh kerja sendirian. Jadi seperti misal proses ideasi deh gitu. Misal udah ada problem nih, udah ada masalahnya, udah ketemu. Nah, proses ideasi itu kita nggak bisa tuh sebenarnya kerja sendiri-sendiri tuh nggak bisa. Kita harus kayak ada sesi ngumpulnya gitu. Nah, mungkin waktu awal-awal tuh agak gimana ya gitu. Kayak masih agak aneh aja gitu kita ngomong ngadep monitor, kita ngomong ngadep online whiteboard gitu waktu awal-awal. Nah, cuman seiring berjalannya waktu, tools-tools online whiteboard itu udah semakin remote friendly ya. Jadi ya sejauh ini sih udah working well sih, udah sangat terbiasa dan nggak tahu malah kesannya malah jadi nyaman aja sekarang kalau misal malah disuruh meeting apa itu di satu tempat gitu malah di rumah aja dulu lah gitu. Masih kayak gitu apalagi di musim-musim Omikron gini kan ya kayak gitu sih. Jadi udah kebiasa ya malahan yang ngobrol sama laptop kayak gitu ya. Iya bener banget kayak sekarang nih kan ya. Bener. Oke. Nah kalau Mas Aji gimana tuh Mas? Hambatannya apa tuh kira-kira? Ya, hambatannya itu jelas apa ya, menyelaraskan komunikasi sih Pak gitu. Karena kan komunikasi langsung tatap muka dan juga komunikasi yang via telepon gini kan meskipun ya kita bisa tatap muka ya, tapi pasti ada satu dua hal yang kita tuh jadi nggak kesampaian dulu gitu. Nah, makanya kalau hambatan paling utama itu ya saya merasakannya mulai WFH itu ya gitu. Mulai WFH itu ketika flow kerjanya udah kita masing-masing di rumah sendiri gitu tuh salah satu hambatannya adalah menyelesaikan temponya tuh Mbak gitu. Kita kan nggak bisa nih kayak 24 jam, maaf bukan 24 jam ya, kayak 8 jam kerja itu kita kayak mastiin si anak ini kerja nggak sih gitu. Itu kan susah gitu. Apalagi sebenarnya kan ini ya, negosiasi kan punya value freedom and responsibility ya, itu kan bagus juga ya gitu. Jadi kita sebenarnya nggak harus 8 jam kerja itu nggak harus jam 8 juga itu loh gitu. Yang penting kamu bisa deliver result gitu. Cuman kadangkala ada beberapa hal yang membuat kita itu jadi nggak bisa produktif ketika kita di rumah gitu. Karena kan banyak godaan toh, entah itu apa ya, entah itu kita ada tanggung jawab di rumah, entah itu kayak misalkan kayak saya ini misalkan bantu ibu atau gimana gitu. Terus misalnya yang udah berkeluarga juga pasti ada anak yang rewel dan sebagainya, itu kan pasti kan gitu. Nah, jadi sebenarnya hambatan paling utama untuk dari tim saya itu lebih ke kayak pembagian waktunya aja sih antara bekerja sama untuk work life balance-nya gitu. Karena sejak WFH ini dunia kerja sama dunia untuk yang di rumah itu kayak udah ngeblend, jadi kayak terlalu tercampur. Jadi kita kadang-kadang, bahkan saya pernah Mbak, itu Pak weekend itu saya ngiranya sekarang kerja tuh, saya buka laptop, ini kan weekend gitu. sampai saya kaget dulu, oh iya ding, sekarang tuh hari Minggu ya, udah ngapain kerja gitu. Nah itu sih itu tantangan salah tantangan terberat ya gitu. Cuman kamu udah mulai terbiasa dan juga ya karena terbiasa ini karena ngeblend itu Mbak. Jadi itu sih yang mungkin jadi apa ya, bisa jadi kendala kalau bagi orang yang nggak bisa bagi waktu ya. Tapi kalau orang yang bisa bagi waktu dan bertanggung jawab itu enak sebenarnya gitu. Gitu sih Mbak. Oke. Jadi batasan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan itu tuh ini ya susah dibedakan kadang-kadang ya. Ini kayaknya Mas Aji rajin banget kerja sih Mas, kayak tanggal merah ya. Enggak, itu saya kilaf Mbak. Itu saya kilaf. Pantas saja ya Anda minggu-minggu online ya.
Ternyata lupa Mas Rizky, jadi jangan kaget ya kalau tiba-tiba hari Minggu dapat message dari Mas Aji. Oke, tadi kan Mas Kiki dan juga Mas Aji udah ngobrol soal remote working gitu tuh jadi salah satu hambatan kayak gitu, walaupun sekarang udah mulai adaptasi kayak gitu ya. Tapi aku yakin tiap orang tuh punya cerita berkesan kayak gitu ya, mulai WFH kayak gitu. Nah, ada nggak sih kayak cerita berkesan dari masing-masing nih? Yang mungkin paling wah lucu banget atau aduh menyusahkan banget kayak gitu menurut Mas Kiki dan juga Mas Haji. Mungkin dari Mas Haji dulu deh, ada nggak nih Mas? Iya, yang paling berkesan tuh ketika saya WFH itu ada kebakaran, Mbak. Gitu sih. Jadi memang tetangga saya ya beda RT ya gitu. Itu tuh pagi-pagi kan itu jam 8 gitu. Ya pas juga saya mau buka laptop itu, Ci, ada kebakaran tuh, oh bantu gitu. Nah, akhirnya kan sejam 2 jam gitu akhirnya saya ikut gotong royong kan gitu ya pada akhirnya ya, jadi telat. Akhirnya meeting aku bilang ya ini dekat rumahku ada yang kebakaran gitu, masa ya aku diam aja kerja gitu, nggak mungkin gitu. Jadi ya itu sih ya tadi aku bilang terkait kehidupan nyata sama pekerjaan itu jadi kecampurannya seperti itu gitu ya. Banyak hal sih, mungkin kalau misalkan saya masih di kantor mungkin ya nggak tahu ya, amit-amitnya malah rumah saya kebakaran gitu kan, nggak tahu kan gitu ya, mungkin itu hikmahnya ya. Tapi yang paling berkesan sih itu sih selama WFH itu sih ada kebakaran di dekat rumah itu. Oke, pernah dikira nggak kerja kali Mas? Ada nggak kayak gitu? Pas dulu awal-awal ini sih kayak pandemi itu kan, atau misalnya sekarang udah nggak pandemi, masih pandemi tapi nggak terlalu hype lagi lah kayak gitu. Ada nggak orang yang kira nggak kerja? Ada nggak ya? Ya kayaknya kalaupun ada saya nggak tahu mereka ngomong di belakang tapi ya saya nggak terlalu pikirin gitu ya. Cuman mungkin saya juga kadang-kadang ketika saya nanyain ke developer saya nih gitu, ini udah selesai belum gitu. Tapi ya alhamdulillahnya ya tim saya tuh sangat jujur ya, ketika mereka ada tanggungan di rumah, misalkan ada yang nganter istri, ada yang nganter anak sekolah dan sebagainya, itu pasti ngabarin saya dulu gitu. Jadi enak sih, tadi kayak ya gampang gitu. Kalau dikira nggak kerja pun juga ya mungkin kita nggak tahu ya Mbak gitu, mungkin jangan-jangan orang yang ngira itu juga dia pas meeting malah tidur gitu kan, kita nggak tahu itu. Bukan, maksud aku kayak tetangganya kan. Ya kalau liburan atau kalau itu sering Mbak. Jadi sering banget, apalagi pas awal WFH gitu. Nah, itu di PHK apa gitu? Enggak, gitu. Saya WFH gitu. WFH itu apa maksud jadi PHK apa? Bukan, work from home gitu. Oh gitu ya. Malam ya mungkin Kak yang tanya kan ini kan generasi udah lama gitu, jadi nggak paham WFH gitu. Nah itu sering banget tuh gitu. Karena saya di rumah tuh malah kadang-kadang disuruh kerja bakti juga. Lah saya kerja bukan disuruh bakti gitu, tapi ya udahlah mau gimana kan, namanya hidup bertetangga ya gitu. Jadi kita harus balance ya gitu. Ya kalau misalkan untungnya ya dari tim saya dan ini ya, saya yang sukanya di Necoaster karena ekosistemnya bagus dan kita punya katanya value ini ya, value and responsibility itu tadi, kita jadi kalau misalkan ada apa-apa gitu kita ngomongnya lebih enak tuh. Aku ada ini nih, ada kebetulan ada dipaksa kerja bakti gitu sama tetangga gitu. Atau misalkan ada selokannya mampet jadi aku harus bantu juga, ya udah mau gimana kan. Tapi untungnya sih saya senangnya di Necoaster pengertian semua sih anak-anaknya, jadi enak sih. Oke. Nah kalau Mas Rizky gimana nih Mas, ada cerita seru, cerita berkesan nggak selama WFH? Oke, WFH ya. Ya itu tadi sih, mungkin sudah di-spill tadi ya tentang dikira pengangguran ya. Kan ya dulunya aku juga kerja kantoran kan gitu. Terus akhirnya pindah ke sini, ke Niaga Hoster, pas kebetulan itu lagi WFH. Nah, itu kayak baru-baru ini sih tanyanya. Kayaknya udah diintai ya dari sekian lama gitu. Wah, ini anak kok kagak keluar rumah nih. Kok keluarnya siang-siang pakai baju biasa aja koloran gitu. Nah, kayak gitu kan. Terus akhirnya si orang ini baru-baru ini tanya kayak, nanya nggak ke aku sih, ke orang tua gitu. Bu, itu anaknya itu ya, kok di rumah terus sekarang gitu, nggak kerja apa gitu. Ya udah, mau gimana lagi ya, mau jawab ya susah itu kan jelasinnya. Kalau buat ke generasi yang bukan generasi kita kan agak susah ya jelasinnya. Oh ini kerja, terus nanti pasti ada jawabannya. Kerja apaan? Nah kan kita kan juga bingung ya. Desain itu loh. Nah, desain yang gimana kan? Aduh panjang lah gitu. Akhirnya ya kerja kok Bu di rumah gitu. Wes itu doang udah. Itu sih. Dikira ya jalan-jalan mulu tapi kok dapet duit. Nggak kerja kok, tapi kok jalan-jalan mulu gitu kali ya.
kok Dikira paket pelet tuh. terus gitu. Heeh. BB ngepet Mbak, BB ngepet online. Waduh. Iya, kok makanya Kasusnya kok itu. kerja kok paket-paket mulu tiap awal bulan gitu kan. Ya itu akhirnya ya itu kayak akhirnya beliau memberanikan diri buat tanya sih, apresiasi sih. Akhirnya tanya juga gitu. Membuat klarifikasi ya, saya kerja Iya, kok kayak gitu iya. ya. Saya kerja kok Bu di rumah gitu. Oke, seru nih. Tadi kan Mas Aji itu product manager, terus habis itu Mas Rizky UI UX kayak gitu ya. Nah, boleh tahu dong dulu tuh kuliahnya jurusan apa sih kayak gitu? Waduh. Kok bisa sekarang kerja di startup di bagian PM sama UI UX kayak gitu? Mungkin Mas Aji dulu deh. Waduh. Iya, kuliahnya ya Mbak gitu. Sebenarnya nggak usah dari kuliah sih, dari saya dulu sekolah. Itu kan SMK kan gitu. Saya sekolahnya tuh teknik mesin industri. Terus kuliahnya sastra Inggris. Sekarang kerja di IT. Waduh. Seperti itu. So itu sih pet saya. Ini penting setirnya. Kok jauh banget ya itu dari teknologi mesin industri, terus habis itu sastra Inggris. Nah, apa nih yang bikin Mas Aji kok jadi pindah haluan ke PM kayak gitu, ke dunia IT lagi? Nah, itu kan lumayan ya kayaknya beloknya, bukan belok lagi, itu kayak agak kesasar ya. Puter balik, Pak. Ya, karena mungkin ini ya Mbak, saya tipenya orangnya ini kan kepoan gitu, penasaran gitu. Saya tuh pengen tahu ini, pengen tahu itu gitu. Taunya tahu nyasar gitu. Jadi ya, ya saya karena mungkin karena karakter ya Mbak gitu. Karakter saya memang kalau udah ngerasa udah cukup di satu bidang gitu, rasanya pengen mencoba bidang yang lain gitu. Itu bahkan sekarang saya coba masak juga gitu. Jadi kayak ya nggak tahu, mungkin karena memang karakter saya Mbak gitu kayak gitu. Cuman itu sih yang bikin saya tuh nggak bosan gitu. Karena kan saya tipe orang yang gini Mbak, apa namanya, nggak suka kerja yang terlalu rutin gitu. Maksudnya rutin dalam artian ini terus. Misalkan katakanlah kalau ngetik terus gitu, kalau ngebar terus tuh nggak bisa. Selalu ada paling nggak tiap minggu tuh ada hal baru yang dilakukan gitu. Itu tuh bikin apa ya? Kita tuh kayak tertantang gitu untuk nyoba sesuatu yang baru. Ya tahu-tahu nyasar gitu kan, tadi kan juga salah satunya gitu. Ya karena udah cukup menguasai di teknik mesin industri, saya ya dapat ini ya. Saya ngelihat bahasa Inggris saya kan perlu diasah gitu. Saya pengen tuh bisa keluar negeri gitu. Nah akhirnya saya ini apa namanya, belajar bahasa Inggris gitu. Terus taunya kerja di sini ya nggak tahu sih. Jadi seperti ini Pak. Oke, sebenarnya paling jauh tadi dari sastra Inggris ke ini ya, ke PM ke IT kayak gitu ya, kok bisa kayak gitu, tapi keren banget sih. Bisa jadi motivasi juga nih untuk teman-teman yang apa namanya mau belajar hal yang baru kayak gitu ya, ternyata bisa loh untuk bisa apa namanya berkarir di dunia yang lain loh, dunia lain maksudnya kayak field lain kayak gitu ya. Tadi kata Mas Rizal juga, kuliah nggak menentukan karir ya Mas Haji. Iya bener banget Mas Rizal. Oke, nah kalau Mas Rizky nih, kira-kira jurusannya apa nih? Jangan-jangan sama juga, kesasar nih. Kayaknya lebih jauh aku sih, tergantung dari Aduh, sudut pandangnya. gimana tuh? Jadi kalau SMA sih masih SMA biasa, SMA negeri. Terus kuliahan, aku kuliahnya jadi laboran medis ya, jadi laboratorium medis, yoi. Wah, gila, keren banget. Bentar, Ya, laboran medis itu tuh berarti harusnya jadi apa nih, Mas? jadi laboran, Oh, jadi di laboratorium gitu? kang lab itu. Oh, Ya, wow, jadi misal, riset-riset soal ini ya, apa, obat berarti jadi atau gimana? pas itu misal kita check up nih, daily check up, monthly check up gitu, check up kesehatan. Nah, itu aku biasanya yang ngerjain di labnya gitu. Ya sama analis kesehatan itu loh. Nah, gitu. Wah, keren Ya. sih, keren. Nah ini Mas, mohon maaf ini kan bukan kesasar lagi ya, kayaknya ini Ya. ke planet lain kayak Ya gitu. puter balik sih. Kenapa ya, kok bisa? Apa yang membuat jadi, wah UI UX adalah apa namanya pilihanku sekarang kayak gitu. Boleh dong diceritain? Oke, ini agak flashbacknya agak jauh nih. Jadi sebenarnya di zaman SMA itu aku udah kayak join ekskul kayak desain itu, desain sama programming dulu waktu SMA. Nah akhirnya itulah muncullah kayak, wah kayaknya jadi desainer seru juga nih gitu. Waktu itu masih cita-cita zaman SMA, ya tau lah waktu SMA tuh kan lihat kerjaan keren dikit kan,
wah aku pengen jadi ini, wah kerja di tambang keren, wah kerja di situ keren gitu kan, masih gitu kan zaman SMA. Akhirnya kagak diseriusi deh. Terus akhirnya waktu pendaftaran kuliah tuh kayak ya lempar jaring lah gitu, ikut tes banyak, pokoknya yang masuk mana gitu. Nah, tahu-tahu yang masuk di sini, yang daftar-daftar di jurusan desain tuh gak ada yang masuk. Ya udah deh, akhirnya ya tuh deh kuliah gitu sampai 4 tahun. Nah, pas di tahun terakhir nih, itu waktu di tahun ketiga apa ya. Jadi aku ngambil D4 dulu. Jadi di tahun ketiga itu baru mulai muncul nih apa itu kayak UI UX gitu, baru mulai tren saat itu. Jadi kayak wah, ini eh, pecahannya desain apa lagi nih gitu. Akhirnya cobalah saat itu. Kan waktu masih kuliah juga masih sering kayak diminta bantuan, temen minta bantuan kayak tolong desainin ini dong, tolong desainin ini dong gitu. Jadi kayak kesannya ya semi freelance designer gitu lah. Nah, jadi nggak berhenti itu waktu kuliah tuh nggak berhenti ngedesain emang. Nah terus akhirnya ya tuh muncul tren UI UX. Akhirnya coba belajar surface-nya dulu. Terus di tahun keempat udah agak dalam nih, tahun akhir malah pas mau skripsian tuh aku malah yang lain ngerjain skripsi, aku malah ikut course UI UX gitu waktu Wah, itu. wow, wow, wow. Akhirnya Oke. ya itu jadi kayak ternyata pas di dalemin itu kayak wah gede juga, luas juga nih bidang ini. Kayak kan kalau misal di analis kesehatan kan di bidangku kuliah kan kita nganalisa hasil lab kan. Nah, kalau di UI UX kita nganalisa behavior user nih. Nah, kan masih Masih ada ada ya, lainnya lah ya, masih ada kayak cocok lo benang kalau merah. kalau misal mau dicocok logiin masih ada lah ya gitu. Cocokologi agak maksa ya. Biasanya iniin obat, terus habis itu juga Mm-mm. apa ya, dari badan orang, anatomi orang ini Jadi beda ya. psikologisnya ya kan, ya gitulah. Oke, Nah, oke, oke, oke. Nah, sempet ini gak sih Mas merasa wah kayak aku salah jurusan nih ke wah, medis kayak gitu. who doesn't? Emang siapa yang nggak pernah ngerasa gitu kan? Kayaknya mayoritas orang pasti kayak gitu deh waktu kuliah di tahun ketiga, kok tahun ketiga, tahun kedua lah Hmm. ya biasanya yang wah gila-gilanya tuh. Ya itu Mhm. biasanya kayak wah aku salah jurusan nih gitu. Nah itu kalau misalnya ngerasa kayak gitu jalani dulu aja sih. Aku Mhm. waktu itu kayak sempat ngerasa gitu, cuman udah cukup merasa bersalah lah ya. Terutama aku dulu masih kuliah masih dibayarin orang tua kan. Jadi kayak ya udah 2 tahun nih, aduh kelarin juga, kelarin sekalian lah gitu. Soalnya kalau Jadinya mau itu. berhenti di tengah jalan juga udah tanggung banget ya. Dan extend lagi kan. Mhm, mhm, Dan mhm, extend lagi nanti udah 2 tahun, nanti kuliah tempat lain harus 4 tahun lagi gitu, malah mhm, mhm, malah mhm. ya malah Bener, lama bener. lagi gitu. Nah, ini kan kebetulan Mas Aji, Mas Kiki ini kan sama-sama sejalan kesasarnya kayak gitu ya. Boleh nggak sih diceritain mungkin di teman-teman yang join di sesi kali ini juga ada nih yang kuliahnya jurusan yang beda banget tapi pengen kerja di bidang yang nggak sama kayak gitu sama kuliahnya kayak gitu. Nah, ada nggak sih tipsnya untuk teman-teman di sini gimana sih cara menghadapi dunia kerja yang kadang beda banget gitu sama dunia kuliah ataupun sekolah? Mungkin mau dari siapa dulu nih, silahkan. Apa nih? Aku dulu aja udah terlanjur on mic ya. Nah, apa ya? Tips dan trik buat yang pengen masuk dunia IT ya ini intinya. Mungkin yang berbeda deh, beda jurusan deh kayak gitu, silahkan. Oke oke. Itu tergantung sudut pandang ya. Kalau misal sudut pandangku waktu itu aku nggak pingin nambah umur lagi nih gitu. Aku nggak mau kayak buat masuk kerjanya nih, aku nggak pengen extend umur nih gitu kan. Kalau misal udah di tengah jalan nih, udah tengah-tengah lah ya, udah di tahun kedua gitu. Terus mau pindah jurusan, nanti nambah 4 tahun lagi gitu, baru kerja di usia berapa gitu kan. Itu kan kayak ya ada tekanan lah, tekanan tersendiri. Kalau saran dari aku sih sambil dijalani, sambil cari alternatif yang kalian suka. Jadi sambil jalan tuh kita ya namanya kuliah ya, kan kita masih mumpung masih kuliah gitu. Sebelum kita nanti misal memutuskan saat di tahun ketiga aku nggak belajar UI UX. Akhirnya aku lanjut deh kuliah terus sampai akhirnya kerja jadi laboran gitu di suatu rumah sakit misal atau lab swasta. Nah, kalau udah kerja itu malah kesannya nanti
fokusku tuh udah kerja. Jadi udah kayak waktu buat belajarnya udah nggak seluasa waktu kuliah atau sekolah gitu. Nah, jadi kalau aku sih dari sudut pandangku ya, mungkin kita bisa kalian bisa kayak jalani dulu aja sambil kuliah nggak apa-apa. Jadi kita cari hal-hal yang kita suka gitu. Mungkin tips buat nyari hal yang disuka tuh lebih ke arah waktu dipelajari kita pengen belajar lebih. Kayak misal aku nih belajar dari dulu tuh akarnya dulu dari UI design dulu. Jadi kayak belajar gimana sih bikin desain yang bagus dulu. Nah, dari situ akhirnya aku nge-spot nih, oh iya ya, ini bagian sini kok kayaknya flow-nya jelek nih. Wah, gimana cara bikin flow yang bagus gitu. Akhirnya aku belajar lah, gimana sih caranya riset behavior waktu orang biasanya dari sini, sini, itu gimana sih behavior-nya. Nah, kayak gitu, itu aku belajar lagi untuk hal itu. Jadi, tips buat nemuin hal yang disuka itu adalah, ya itu, intinya adalah coba dulu semuanya, semua bidang yang ada di pikiran. Kayak misal, aku pengen belajar SEO, aku pengen belajar content writing, aku pengen belajar UI UX, aku pengen belajar graphic design, atau misal nih sekarang kan zamannya NFT, aku pengen belajar 3D biar bisa minting di NFT gitu. Nah, itu coba aja dulu semuanya. Misal emang tertarik coba aja gitu. Nanti yang diseriusi adalah ketika kita udah nemuin hal yang sekiranya kita pengen belajar terus gitu, kayak misal belajar lebih dalam gitu. Akhirnya puncaknya adalah saat kita sadar kalau misal bidang itu luas banget. Mungkin kalau di bidang 3D ya mungkin karena temanku ada yang kerja di visual effects kebetulan. Jadi dia tuh awalnya gitu-gitu doang, kayak wah aku suka nonton Avenger gitu misal. Terus dia coba nih cari tutorial gitu di YouTube. Tutorial bikin efek plasma gitu misal, efek efek ledakan gitu. Nah, dari situ dia belajar tuh, akhirnya dia waktu udah dalam, akhirnya nemu titik di mana dia melihat, wah bidang visual effect ini luas banget ternyata. Nah, akhirnya pas saat itu udah nemu tuh. Lah itu baru dia nyeriusi sampai ke dunia kerja. Sampai sekarang dia udah join di beberapa film juga gitu. Oke. Jadi VFX artisnya gitu. Kayak Jadi gitu kayak sih. ketemu sparks-nya gitu ya, kayak wah Hmm. menarik nih bidang ini kayak gitu ya. Hmm. I see. Oke, oke. Nah, kalau Mas Haji nih ada pendapat lain nggak dari tadi pendapatnya Mas Rizky kayak gitu? Ya, sebenarnya kurang lebih sama ya kalau untuk anak-anak yang kesasar ini ya. Karena kan pada akhirnya kan ini kita tuh punya beberapa fase pencarian jati diri ya gitu. Mungkin kalau SMP ke SMA itu jati diri lebih kayak aku tuh pengen jadi siapa sih gitu loh gitu. Aku pengen pengen jadi orang yang gimana sih gitu. Nah, di dunia kerja juga sebenarnya gitu gitu. Kita tuh sebenarnya pengen kerja kayak apa gitu. Kita tuh pengen kerja yang apa ya, seperti apa gitu. Kalau dulu saya juga, mungkin ngelakuin apa yang ini yang disampaikan, Mas Kiki tadi gitu. Nah, saya dulu pernah tuh, belajar cara apa, nge-guide gitu, nge-guide turis dan sebagainya, tapi kok lama-lama, turis cuman gini-gini aja ya gitu, aku kurang minat lah gitu, terus aku ganti lagi nih gitu, belajar untuk nge-blog gitu. Pas nge-blog, saya ternyata bukan tipikal orang yang suka banyak nulis ya gitu. Suka nulis tapi bukan yang kayak, harus daily gitu loh gitu, harus rutin gitu. Akhirnya, itu tak tinggal lagi. Terus belajar SEO tuh waktu di 2016 di kantor yang sebelumnya Hauser itu, belajar tuh SEO gitu sampai naik jabatan kan jadi head of internet marketing gitu waktu itu. Nah tapi sampai saat itu juga saya juga bukan passion saya jadi saya lepas gitu. Jadi kayak apa ya ada proses pencarian di sininya itu yang cukup lama gitu ya. Tibanya sampai ke Nyagoser ini gitu. Nyagoser ini juga saya dapat di PM itu kok kayaknya PM tuh nggak habis-habis ya, itu kok banyak banget tuh yang apa namanya, yang harus dibikin gitu dan ternyata tuh ketika bikin produk yang ibarat impactful ke orang itu, saya punya ada kepuasan batin tuh Mbak gitu, ketika produknya dipakai gitu. Katakanlah kita buat laptop nih gitu, laptopnya tuh dipakai anak-anak buat belajar, itu kayak ada rasa kepuasan batin di sini tuh gitu. Jadi ketika sebenarnya ini sih bener kayak tadi dibilang Mas Kiki tadi gitu, ketika kita udah menemukan spark yang bikin kita itu ngerasa hidup gitu ya, ngerasa kita hidupku tuh penuh dengan warna dan apa ya, penuh dengan motivasi dan aku tuh pengen 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 terus bekerja itu. Nah, itu sebenarnya itulah ketika kita udah nemuin passion Mbak gitu. Jadi ya
Ya bener, kita harus tetap harus nyari gitu sampai sampai ketemu gitu. Jadi jangan mumpung ya khususnya yang teman-teman yang masih kuliah ya gitu, mumpung belum ada tanggungan gitu tabungan untuk bekerja dan tabungan untuk yang lain-lain ya gitu, apalagi yang udah berkeluarga gitu, itu tuh, cobalah belajar sebanyak mungkin lah, apapun yang sekiranya itu ada di pikiran gitu. Nanti ketika udah nemu, spark-nya itu ya tinggal diseriusin aja, seperti itu, Mbak. Wah, keren. Jadi dari produk yang dibikin sama Mas Haji, terus kayak memberikan manfaat gitu ya sama orang itu yang bikin Mas Haji jadi wah kepuasan batin tersendiri kayak gitu ya Mas Haji ya ternyata ya kayak gitu ya. Iya iya iya. I see. Oke, oke. Nah, kalau tadi kan kita udah ngomongin soal bidang yang berbeda, kemudian kerja di kuliah di A, terus habis itu kerja di bidang yang berbeda kayak gitu. Ada yang nanya nih kebetulan dari Mas Muhammad Ikra kayak gitu ya. Kalau yang ini lebih spesifik lagi justru malahan ya. Ngomongin soal kalori saya dari PNS, skill set yang kudu disiapin nih buat kerja di startup apa aja tuh Mas? Silahkan. Karena kan ini juga ngomongin lebih ke beda dunia lagi kayak gitu ya, dari culture-nya ya juga udah beda kalau kita ngelihat ya dari PNS dan juga di startup kayak gitu. Monggo nih mau siapa dulu nih yang mau jawab nih? Mas Haji kali. Ya, oke. Ya, saya cuma heran kenapa melepas PNS yang udah jelas-jelas hidupnya terjamin ke startup ya. Ya mungkin startup itu kan nggak akan ini ya, selalu akan ada perubahan gitu ya gitu. Bahkan sepengalaman kerja saya tiap quarter itu pasti ada perubahan dari visi apa ya Pak, misi dari bisnisnya itu gitu. Banyak apa itu pasti ada perubahan gitu. Kalau kalau ini ya PNS biasanya kan ada semacam ini ya, anggaran sendiri untuk 1 tahun gitu, anggaran sendiri ini, jadi kan kayak strict kan gitu. Nah, mungkin ya saya kurang tahu kenapa Mas Mas Ikra ini mau melepas PNS jadi kerja di startup gitu. Tapi kalau misalkan kerja di startup itu yang pertama itu jelas itu ini skill set yang dibutuhkan itu adalah ini pengalaman terkait produk ya gitu. Karena bangun produk, biasanya startup kan memang dia kan bangun produk kan gitu. Nah, mau di posisi manapun ya, mau di posisi marketing maupun di posisi tim produk ataupun IT dan sebagainya itu pasti ada yang ini nih apa namanya yang harus dilakukan untuk kita bisa membangun sebuah produk gitu. Nah, salah satu mungkin rekomendasi bacaan ya mungkin ini Alkitabnya anak-anak investor juga itu adalah Lean Startup gitu. Nah, itu salah satu ini ya pedoman pembuka gitu untuk bagi siapapun yang pengen kerja di startup, entah itu posisinya nanti sebagai apapun itu ya, entah itu di marketing, di produk atau di development dan sebagainya itu sebenarnya buku yang sebenarnya sangat saya rekomendasi gitu. Nah, Lean Startup itu nanti bisa paling nggak tuh membuka pikiran kita kerja di startup tuh kayak gimana sih gitu, bayangannya itu kayak gimana sih, skill set yang harus kita bangun seperti apa sih kalau kita pengen di marketing itu kita harus membedakan nih marketing yang dikerja di korporat sama marketing di startup itu pasti beda, pasti akan beda gitu loh gitu. Orang-orang yang ngurus produk di sebuah korporat sama orang-orang yang ngurus di ini pasti beda. Nah, di situ nanti kalian bakal dapat ini ilmunya nih gitu. Kalau saya cerita panjang lebar bakal jadi seminar malahan di startup gitu. Jadi kalau triknya itu sebenarnya itu mulai dari banyak literasi dan salah satu literasi yang saya rekomendasikan sih itu buku Lean Startup untuk memulai ya gitu. Oke, tuh Mas Ikra, semoga bisa membantu ya. Tadi baca Lean Startup untuk memulai kayak gitu dan bisa jadi satu referensi kayak gitu ya sebelum pindah nih ke startup dari PNS kayak gitu. Nah, kalau Mas Rizky ada pendapat lain kah Mas? Atau ada saran-saran tertentu? Oke, sebenarnya mirip-mirip sama Mas Aji sih ya. Kita kan dari satu culture yang sama kan ya. Jadi ya itu buku panutannya teman-teman anak startup tuh biasanya Lean Startup gitu. Nah, mungkin skill setnya adalah ya mungkin kalau bisa aku bilang sih kalau di apa ya di PNS atau bisa dibilang ya yang berkaitan dengan yang pokoknya intinya anggarannya udah per tahun dan udah ada program kerjanya selama 1 tahun gimana dan harus terlaksana gitu. Mungkin kalau dari sisi flow development mungkin sifatnya waterfall ya gitu. Jadi kayak dari atasan langsung ada perintah apa gitu. Nah, sedangkan kalau di startup lebih cenderung kita nih yang eksploratif. Jadi kita harus tahu, kita yang harus nyari tahu gitu. Ini sebenarnya user butuhnya apa sih gitu, atau ini kira-kira user ada masalah apa sih, kita bisa nyelesain dengan cara apa sih gitu. Nah, mungkin mulai bisa apa ya
Tapi jangan dicoba di instansinya ya. Cuman ya itu udah mulai mungkin bisa dilatih ya tentang kayak eh, gimana cara kayak misal ini bener nggak sih ini kayak gini beneran beneran kejadiannya beneran kayak gini nggak sih gitu. Ini yang bener-bener misal nih kayak bikin survei biasanya kan kayak gitu bikin survei terus ya itu kita bisa tahu tuh kayak misal pain points orang waktu ada di waktu apa ya misal bikin bikin KTP misal. Nah kayak gitu mungkin itu bisa mulai melatih gitu gimana cara biar kita lebih eksploratif dan eh, kita nggak cuman waterfall aja gitu. Nah itu mindset itu sih yang paling berbeda ya antara di kehidupan di apa ya mungkin yaitu PNS itu atau ASN. Dan juga karena saya juga pernah mengalami tuh di rumah sakit kan waktu PKL kan. Jadi saya ya tahu lah gitu gimana gimana waterfallnya gitu. Jadi ya itu mungkin bakal ada gapnya tuh ada di sana gitu. Jadi culture yang waterfall tadi itu kita harus ngubah itu jadi lebih ke arah eksploratif gitu sih. Itu note-nya mungkin ya. Jadi kita yang lebih aktif lagi kayak gitu ya Hmm, untuk ya mungkin kayak mencari potensi dan lain sebagainya gitu ya untuk benar menjadi benar. startup. I see. Oke oke. Nah, tiap kerjaan itu kan pasti butuh apa ya cara mengasah keterampilan sendiri-sendiri kayak gitu ya. Tadi di PM, ada di UI UX juga kayak gitu. Nah, boleh tahu nggak sih dari masing-masing ini teman-teman tips and triknya nih cara mengasah keterampilan untuk karir kalian masing-masing. Nah, kira-kira apa nih? Mungkin dari Mas Rizky dulu deh. Tadi udah dari Mas Aji dulu. Oke, cara mengasah keterampilan ya. Oke, berarti ini asumsinya adalah kita udah nemu kita pengen ngapain ya. Nah, kalau misal kita udah tahu pengen ngapainnya, itu kita mulai kayak ya itu mungkin ada salah satu pertanyaan tentang learning path. Nanti kita bakal jawab tuh. Itu kita harus nemuin yang namanya learning path dulu. Jadi kalau misal kita langsung kita udah tahu sekiranya misal aku pengen belajar UI UX gitu. Nah, itu kalau misal kita langsung belajar dari expert kayak misal langsung ngambil course yang wah gitu course by Google gitu, yang bukan beginner ya, yang professional course by Google, kita bakal pusing pastinya. Jadi kita perlu at least belajar kulitnya dulu gitu, ikut-ikut course-course gratisan dulu, kayak mungkin bisa ikut kayak webinar-webinar juga, kan banyak tuh sekarang di UX ID misal, kan itu udah banyak kayak sesi talk-nya, jadi kita bisa tahu tuh gambaran kerjanya, istilahnya kerjanya UI UX kalau di company-company gimana sih gitu, at least kita harus tahu itu dulu. Nah, kalau misalnya udah tahu, mungkin kita bisa cari-cari course-course yang for beginner gitu. Jadi istilahnya learning path-nya tuh nggak langsung, wah langsung besar gitu. Jadi kita harus tahu dulu step by step-nya. Jadi ya kita merasa, wah aku nggak ada waktu lagi, aku harus segera bekerja di bidang UI UX gitu. Akhirnya langsung ngambil course profesional gitu. Malah jatuhnya nanti kita malah apa ya, overload ya. Kalau pas sudah overload, malah kita nggak malah kayak ternyata UI UX sesusah ini ya gitu. Ya, itu sebenarnya sejujurnya aku udah pernah ngalamin itu juga. Jadi aku pernah langsung tancap gas aja lah gitu. Aku pokoknya pengen kerja di bidang UI UX design gitu. Akhirnya langsung ngambil course yang susah dan itu akhirnya kayak sempet ngerasa wah ini emang aku bisa ya jadi UI UX gitu. Nah, terus akhirnya nemu tuh kayak learning path yang benar kayak ternyata yang perlu tak pahami. Makanya aku nggak paham hal itu karena aku belum paham hal ini nih gitu. Nah, jadi kayak dimulai dari course-course gratisan dulu, ikut ikut Instagram Live misal kayak di UX ID kan banyak. Terus cari-cari dulu di tutorial-tutorial di YouTube. Kayak lebih kayak gitu-gitu sih. Terus kalau misal ada eventnya Figma, misal eventnya community design gitu. Nah, itu mungkin bisa ikut. Jadi at least kita udah tahu tuh gambaran kita kerjanya kayak gimana sih gitu. Kita ngejalanin softwarenya kayak gimana sih gitu. Nah, baru akhirnya ikut course yang lebih profesional. Kalau misal perlu bahkan misal punya duit bisa ikutan bootcamp atau misal bahkan ikutan mentoring misal. Nah, itu kayak gitu-gitu sih. Jadi perlu nemu learning path-nya dulu.
Oke. Jadi mungkin tadi udah juga sempat disinggung ya untuk pertanyaannya tadi dari Mas Ahmad Mawadan yang tadi nanya UX engineer itu learning path-nya gimana kayak gitu. Tadi dari Mas Rizky udah menginfokan dari yang sederhana, dari yang gratisan dulu nggak apa-apa, dari yang level beginners, terus nanti bisa tuh kalau mau beralih ke level profesional kayak gitu. Jadi jangan langsung lompat kayak gitu ya, harus nikmati proses dulu kalau aku ngambil kesimpulan dari Mas Rizky tadi. Oke, siap. Nah, kalau Mas Aji nih kira-kira tips dan trik untuk mengasah skill-nya gimana nih, Mas? Iya, saya malah dari ceritanya Mas Kiki jadi ingat ini sih, kutipan dari almarhum guru saya, tapi itu cukup berkenang ya di kepala saya karena dia bilang gini, ketika kita menuangkan gelas itu, ketika kita nuangkan langsung 1 liter ya di satu gelas yang ibaratnya itu cuman 500 ml gitu, pasti akan tumpah kan gitu. Nah, tapi kalau kita nuanginnya tuh 100 ml 100 ml jadi pelan-pelan gitu, lama-lama kan penuh gitu dan dia nggak akan tumpah. Jadi itu apa ya? Nasihat yang sampai saya sekarang ini masih ingat ya gitu. Nah, ini belajar itu benar, kita cukup belajar hal yang mudah-mudah dulu aja. Jangan maksain, oh besok aku besok aku mau daftar di ini aku harus jadi UX designer, aku harus belajar ini dalam semalam, ya jangan. Karena SKS itu sebenarnya nggak baik, sistem kebut semalam ya itu nggak baik gitu. Buat pikiran, buat ini pasti banyak yang nggak nyantol tuh gitu. Itu udah sering mungkin saya alami juga waktu kuliah ya gitu. Kayak gitu. Nah, itu tapi beneran memang seperti itu gitu. Nah, dan ini salah satu ini ya, tricky part atau hal yang cukup tricky untuk di startup itu kan banyak nih posisi dari kita tuh yang sebenarnya itu nggak ada di kuliah ataupun nggak ada di sekolah jurusan yang lain gitu. Jadi memang benar ini startup itu salah satu tren sebuah perusahaan yang memang itu menciptakan lapangan pekerjaan baru, jenis-jenis baru gitu, yang dimana itu tadi kembali lagi ke poinnya Mas Diki tadi, kita harus eksploratif tuh gitu, kita harus berani untuk mengeksplor hal yang memang itu akan sangat berguna untuk di posisi kita nanti gitu. Nah, jadi kalau bahasa singkatnya sih jangan berhenti belajar sih gitu. Ketika kita merasa udah puas ya, itu tuh sebenarnya itu bisa jadi bumerang buat kita juga kan gitu. Karena di startup itu kita mungkin belajar ya, mungkin aku nggak bilang startup ya, mungkin SEO lah gitu. SEO di tahun 2016 sama 2020 itu beda, pasti update. Bahkan besok tahun depan pun juga bakal update lagi gitu loh gitu. Itu udah pasti gitu. Makanya yang harus kita tanamkan, mindset kita yang harus kita tanamkan di dalam pikiran itu ketika kita kerja di sebuah startup gitu, kita harus tetap eksploratif selalu kalau katanya Steve Jobs itu stay hungry, stay foolish gitu. Jadi jangan makan dan tetap bodoh gitu. Nah, I see. Stay hungry, stay ya, foolish. Oke, jangan wah makan thank you. biar hungry kan. Aduh, lapar Kak. Ya, aku juga lapar. Oke, thank you banget nih Mas Haji dan juga Mas Rizky. Sebenarnya masih banyak yang pengen ditanyain kayak gitu, tapi nggak kerasa ternyata waktunya udah habis kayak gitu ya untuk kita ngobrol-ngobrol di sesi kali ini kayak gitu. Thank you banget. Tapi mungkin sebelum aku tutup dan juga move ke next session, ada nggak yang mau disampaikan lagi nih buat teman-teman terakhir deh? Kira-kira mau siapa dulu? Monggo silakan, ada Mas Haji ataupun Mas Rizky dulu, monggo. Oke. Mungkin aku dulu kali ya. Ini karena ada satu pertanyaan yang belum terjawab pas aku lihat. Nah, itu aku bakal simpulin juga deh sekalian jawabannya ya. Oke, jawabannya oke, mungkin udah aku jawab ya di awal gitu. Jadi UI UX design itu menyeimbangkan antara ketiga aspek, kebutuhan user, kebutuhan stakeholder, atau kalau di kata-katanya Kak Teguh Hartono ini adalah atasan ya, mungkin stakeholder kalau di sini. Jadi menyeimbangkan ke concernnya stakeholder, kebutuhan user, dan juga kebutuhan engineer gitu, kemampuan engineer. Tapi kalau emang udah dilakuin riset, mungkin riset itu bisa jadi bahan pertimbangan untuk stakeholder kayak gitu. Jadi kita meskipun stakeholder minta A, tapi kalau misalnya emang itu nggak sesuai dengan butuhnya user yang udah dilakukan riset terlebih dahulu ya kita perlu menyampaikan hasil risetnya itu dulu gitu. Dan mungkin kalau mau tak sampaikan di terakhir ya, mungkin untuk masuk di dunia IT itu perlu ya sedikit tricky dan memang perlu being persisten banget, perlu konsistensi dan juga harus benar-benar passion, karena kalau misal mau pindah-pindah bidang terus juga ya harus segera ditemukan lah passion itu. Dan
cara menemukan passionnya tadi juga udah tak sampaikan, terus belajar, dan kalau misal udah nemu sparks-nya nih, nah itu yang perlu didalemin gitu. Jadi untuk masuk di tech industry yang mungkin kelihatan populer ya di akhir-akhir ini, ya itu emang triknya adalah harus menemukan passion yang tepat dan juga harus konsisten gitu sih kalau dari aku. Oke, thank you Mas Kiki. Dari Mas Aji mungkin Mas, terakhir Mas. Ya, oke, mungkin saya ambil dari ini ya, salah satu kutipan. Karena saya suka nonton film, jadi itu kutipan di filmnya namanya The Founder gitu. Nah itu film apa namanya? Ketika Ray Kroc itu merintis McD gitu. Nah itu ada satu kutipan yang saya suka gitu. Banyak banget orang yang berbakat tapi dia nggak punya tempat. Terus banyak juga yang orang punya edukasi tapi dia tuh nggak pinter-pinter amat loh gitu. Pada akhirnya ilmunya cuman di kelas tapi nggak di luar. Nah, tapi orang yang survive itu cuman orang yang dia itu selalu persisten ya gitu. Selalu dia itu menuntut untuk mencari hal yang baru dan dia apa ya ibaratnya tetap apa namanya konsisten untuk mencari ilmu-ilmu itu gitu. Jadi dia nggak akan ngerasa puas gitu loh gitu. Dan ilmunya tuh nggak cuman yang kayak orang pinter di kelas doang, tapi dia bisa di luar juga gitu. Nah, sebenarnya itu sih kuncinya memang persistence itu. Oke, persistence. Semoga makasih banget Mas Aji, Mas Kici juga atas waktunya di sore hari ini udah berbagi insight lah sama kita kayak gitu ya, sama teman-teman juga. Semoga teman-teman di rumah juga merasakan manfaatnya kayak gitu. Thank you banget sekali lagi untuk teman-teman. Habis ini jangan kemana-mana karena kita masih ada satu sesi lagi. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Maria Regina. Ini dari Talent Acquisition Specialist Niaga Hoster kayak gitu. Oke, halo, selamat sore. Balik lagi di website yang ngebahas soal how to hone your skill set to advance your career. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama dua narasumber, dua speaker ya dari Niaga Hoster, kayak gitu ada Mas Aji tadi di bagian PM, kemudian ada juga Mas Kiki sebagai UI UX team leader, kayak gitu ya. Nah, di sesi yang kedua ini, kita juga bakalan menghadirkan nih satu narasumber gitu ya, masih dari Niaga Hoster kayak gitu. Jadi nanti bakalan ada Mbak Maria Regina atau Mbak Rere sebagai Talent Acquisition Niaga Hoster. Karena udah ada Mbak Rere nih, aku mau sapa dulu deh. Halo Mbak Rere. Halo, selamat sore Mbak Wanda. Gimana kabarnya Mbak Rere? Aku baik Mbak. Mbak Rere sekarang di mana sih? Alhamdulillah baik. Mbak Rere di mana nih Mbak sekarang? Tebak dong. Domisil kalau tempatnya mungkin kayaknya di kamar ya biasanya ya anak-anak kerja ya. Betul. Tapi kalau kotanya nih aku kurang tahu juga nih. Mohon maaf di mana ya? Di Bandung Mbak. Oke, di Bandung. Waduh. Nah ya? di Bandung ya jauh juga sih ya. Udah pernah ke kantor kan ya? Tapi ya Mbak Rere ya. Udah dong, ketemu Mbak Wanda pastinya. Iya betul. Oke, nah udah ada Mbak Rere nih teman-teman. Jadi Mbak Rere ini adalah talent acquisition specialist dari Niaga Hoster kayak gitu ya. Dengerin nih Mbak Rere bakalan sharing-sharing nih soal kita di sore hari ini kayak gitu sesuai sama temanya how to hone your skill set to advance your career kayak gitu. Boleh spill dikit nih Mbak Rere, apa sih yang bakalan di-share nih sama teman-teman di sore hari ini tentang apa nih? Oke, mungkin kurang lebihnya kita coba lihat dulu ya, kayak industry shifting, pre and post COVID itu seperti apa. And then setelah kita tahu tuh perubahannya seperti apa, baru kita ngeliat-liat nih kira-kira skill apa aja sih yang dibutuhkan in general atau mungkin lebih mengerucut ke engineer sih sebenarnya. Gitu, dan juga mungkin gimana cara membuat skill itu bisa lebih stand out nih buat teman-teman kayak gitu. Oke, nah udah di-spill ya teman-teman. Jadi silakan nih sambil dengerin Mbak Rere ngobrolin soal skill di sore hari ini. Nanti sambil makan juga boleh, sambil ngopi juga boleh karena biasanya sore-sore sukanya ngopi kayak gitu ya sambil dengerin presentasi dari Mbak Rere di website kali ini kayak gitu. Aku ingetin lagi untuk teman-teman yang mau tanya silakan aja, nanti langsung aja tulis pertanyaannya di kolom Q&A kayak gitu. Nanti aku bakalan bantu untuk tanya ke Mbak Rere di akhir acara kayak gitu ya setelah Mbak Rere presentasi kayak gitu. Oke deh kalau kayak gitu mungkin Mbak Rere apakah sudah siap untuk presentasi di sore hari ini? Siap dong. Oke, siap, silakan. Jadi hari ini mungkin kita akan discuss aja kali ya, jadi nggak usah aku satu arah, tapi nanti juga pasti teman-teman kalau mau tanya langsung aja di kolom Q&A. Mau ngobrol ini tentang how to hone your skill set to advance your career gitu. Gimana sih caranya teman-teman tuh bisa mengasah skill-nya nih supaya bisa dapatkan karir yang lebih baik.
Jadi kenalin dulu, tadi udah dikenalin sih, tapi aku Regina, Rere, boleh dipanggilnya kalau mau lebih singkat ya. Aku Talent Acquisition Specialist di Niaga Hoster. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman nih apply ke Niaga Hoster, nanti kemungkinan aku akan bantu untuk proses hiringnya. Jadi nanti kita ketemu lagi ya. Gitu. Oke, nah jadi apa aja sih yang mau didiskus untuk hari ini gitu. Jadi seperti yang tadi aku udah sedikit spill sama Mbak Wanda, jadi ada 4 bagian ya yang pengen aku ceritakan. Yang pertama adalah current shift and focus career fields. Jadi tadi pre and post COVID itu ada perubahan nih, ada pergeseran dari segi industri dan juga career fields-nya. Nanti kita bahas sama-sama. Terus selanjutnya ada important job skills for engineer. Apa aja ya kira-kira yang penting nih untuk seorang engineer. Terus kita lanjutin lagi gimana caranya supaya skill yang udah kita punya itu bisa stand out dibandingkan dengan engineer-engineer lain gitu. Dan yang terakhir setelah udah bikin stand out, udah belajar juga tentang skillsnya, pastinya juga kalian pengen karir kalian di bidang engineer juga lebih maju lagi kayak gitu. Nah, nggak pakai lama-lama, langsung aja kita ke yang tahapan pertama ya. Oke, ini freezing nggak sih? Oke, nah ini current shift and focus career field after COVID-19. Gitu. Jadi di sini tuh ada 4 key trends. Ada sebelum dan sesudah COVID di Southeast Asia. Ya gitu. Yang pertama adalah traditional roles have evolved as a result of COVID-19. Jadi maksudnya adalah yang tadinya traditional roles itu posisi-posisi yang kita tuh sebenarnya kalau perlu dengan orang-orang ini kita tuh harus one on one, harus ketemu in person kayak gitu sebelum COVID. Tapi sekarang setelah adanya COVID, posisi-posisi itu sebenarnya bisa jadi online. Apa aja? Nanti aku ceritain. Jadi terus dengerin. Terus yang kedua itu adalah consumer in Southeast Asia have gone increasingly digital. Pasti semuanya agree ya, kalau kita tuh semuanya kayaknya sekarang udah mulai digital deh, udah jarang yang tradisional kayak gitu. Apalagi setelah COVID, kita kan jadi nggak bisa keluar, kita jadi lebih banyak kegiatan dalam rumah yang pastinya membutuhkan digital platform. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah brands have found new ways to connect with consumers. Gitu. Nah, ini mungkin lebih mengarah ke sisinya company ketika dia ingin menyampaikan pesan atau mengkomunikasikan brandnya yang tadinya bisa secara tradisional atau in person, sekarang lebih banyak ke digital, gitu. Misalnya digital marketing dan lain-lain. Nah, terus yang terakhir adalah e-commerce boom in 2020, leading to a rise of various sectors, gitu. Jadi, kalau di sini mungkin lebih kayak, kalau misalnya nih, bisnis kan akan terus berevolusi ya, nggak cuman roles-nya aja. Nah, di sini dibutuhkan posisi-posisi yang memang mencari opportunity baru intinya. Gitu. Nanti aku akan lebih jelas lagi ceritanya. Mungkin kita langsung aja nih untuk yang poin pertama ya, yang traditional role self-evolve. Oke. Sebentar. Udah belum sih? Oh, oke. Jadi ini yang pertama, evolution of traditional roles. Jadi yang tadi aku bilang, yang tadinya nih sebelumnya kita bisa in person aja ketemu sama mereka, tapi sekarang udah bisa go digital. Ada 3 nih yang payung besarnya. Yang pertama adalah healthcare, yang tadinya nih kalian kalau sakit harus ke rumah sakit untuk ketemu sama dokter, tapi sekarang udah banyak juga ya untuk health tech gitu. Jadi kalian bisa ya udah pakai smartphone kalian, terus kalian konsultasi di situ, bahkan pesan obat pun bisa langsung gitu. Nah, dari situ juga sebenarnya kan jadi ada posisi-posisi baru nih. Misalnya ada medical technologist, terus juga ada pharmacy assistant, terus juga ada healthcare assistant di sana. Yang dimana untuk skill-skill baru nih seperti skill healthcare, medical assisting, pharmaceutics, medical education, and clinical research itu jadi penting kayak gitu. Jadi maksudnya go digital tuh bukan jadi nggak semua roles untuk yang di digital, di dunia digital itu hanya untuk engineer ya, tapi ada juga untuk posisi-posisi lainnya, misalnya yang tadi healthcare. Terus yang kedua adalah education.
tadinya nih kita kalau mau belajar pasti kan kita harus ke sekolah nih untuk ketemu sama gurunya kita atau dosennya kita gitu. Atau mau ikutan course atau les-les gitu ya, itu kan kita harus pergi gitu ke tempat lesnya. Tapi sekarang dengan munculnya education tech atau edtech, itu juga memunculkan banyak-banyak roles baru. Misalnya guru-guru bahasa, karena udah borderless banget ya kalau kita komunikasi dengan orang lain, dan juga misalnya bahasa asing atau mungkin keterampilan-keterampilan lainnya gitu. Nah, dari situ skill apa aja sih yang dibutuhkan gitu ya di dunia baru ini gitu. Aku bilangnya kayak whole new world banget setelah COVID ini. Kita tuh butuh skill kayak educational leadership, ataupun kita bisa mengatur curriculum development secara online. And then language teaching, ada English as a second language, dan juga tutoring gitu. Nah, yang ketiga, yang tradisional berubah, berevolusi gitu ya, itu adalah finance and insurance. Nah, di industri ini tadinya kita kan kalau mau setor uang atau mungkin mau narik uang itu kita harus ke bank. Kalau sekarang udah nggak lagi tuh, butuh ke bank, mau buka rekening pun bahkan sekarang udah bisa online ya. Gitu. Jadi banyak posisi-posisi lain yang berevolusi nih dari situ. Nah, skill apa aja nih yang dibutuhkan oleh orang-orang yang memang ada di dunia finance and insurance, yang pastinya perlu financial planning, gitu. Karena kan sekarang fintech udah banyak ya kayak, apa tadi tuh, beli saham dan lain-lain kayak gitu. Jadi, skills di financial planning, insurance, risk management, and financial analysis, accounting pastinya juga diperlukan, gitu. Ini untuk yang tren yang pertama, yang in person berubah berevolusi gitu roles-nya. Nah, untuk next-nya, yang kedua, dari sini nih kita kan udah tahu ya banyak yang berubah. Yang kedua adalah digitalize consumer breeds new focus career field gitu. Karena sekarang kan waktu kita COVID ya, kita beli grocery itu nggak perlu lagi tuh kita ke tokonya langsung. Udah ada yang memang membantu kita untuk belanja online, atau mungkin mau beli makanan nih misalnya. Kalian kan nggak perlu lagi keluar rumah, jalan kaki atau berkendara gitu untuk menuju restorannya, tapi kita tinggal pilih-pilih aja gitu dari handphone kita dan tiba-tiba datang kayak gitu. Nah, dari sini sebenarnya dengan banyaknya platform digital yang membantu kehidupan kita sehari-hari, ada posisi-posisi atau career field yang dibutuhkan, yang lagi booming banget gitu. Salah tiganya adalah ada data analyst yang pertama, karena untuk digital platform ini mereka akan punya akan mengkolek atau mengumpulkan begitu banyak data gitu. Jadi data-data ini perlu dianalisa kemudian supaya perusahaan itu bisa tahu insight-nya seperti apa. Jadi data analyst itu adalah yang pertama. Dan skill apa aja sih yang kira-kira dibutuhkan nih sama seorang data analyst? Jadi yang pastinya udah dari judulnya ya, data analis pasti menganalisa data, kemudian membuat visualisasi data supaya data itu tuh bisa dipakai atau bisa memberikan insight untuk stakeholder-nya gitu untuk pengambilan keputusan. Dan selanjutnya pastinya analytical skills ya, untuk kita bisa mengetahui nih kira-kira atau memberikan rekomendasi kira-kira bisnis tuh mau dibawa kemana. Terus juga database, butuh kita tahu tentang data ya, jadi pakai SQL atau yang terbaru BigQuery. Terus ada requirement analysis juga. Nah, selain data analyst gitu ya, apalagi sih yang lagi booming banget nih Mbak? Gitu. Jadi yang kedua adalah software and tech gitu ya, mereka yang ngedevelop si aplikasinya atau platformnya dari website ataupun mobile. Nah, untuk skill-skillnya yang basic gitu ya, yang perlu kalian ketahui gitu, yang perlu kalian pelajari mungkin dari sisi JavaScript-nya nih, gitu. Kan banyak banget ya yang JS-JS-nya itu, nanti kalian coba pelajari. And then web development juga banyak, back-end, front-end, dan juga di sini ada AWS, dan GCP juga jangan kelupaan. Terus mungkin database juga kalian masih akan perlukan, yaitu MySQL, ataupun BigQuery, dan HTML, gitu. Nah, terus dari sini nih Mbak, kan kita semua go digital ya Mbak ya, apalagi nih data analis kan data kita sebenarnya terancam nggak sih kalau ada di online gitu. Nah, that's why kita butuh banget untuk ya perlu cyber security, di mana tuh mereka bisa nge-secure data perusahaan atau data customer-nya kita. Misalnya pekerjaannya kayak nge-rebuff phishing ataupun virus ataupun hackers gitu ya. Jadi kita butuh banget cyber security. Nah, kalau kalian tertarik nih sebagai cyber
security, kira-kira skill apa aja sih yang dibutuhkan gitu ya. Nah, yang mungkin dibutuhkan adalah penetration testing, information security, terus security information and event management, cyber security pastinya harus paham, dan vulnerability assessment gitu. Ini setelah kita tahu ya udah booming banget, udah go digital semuanya. Terus di sisi marketing sendiri atau brand company itu gimana sih Mbak gitu ya? Karena kan kalau dulu nih kita mau melakukan marketing, mungkin ada yang pakai banner atau mungkin sebarin selebaran gitu, in person gitu. Tradisional marketing itu masih jalan. Gitu. Tapi sekarang platformnya aja udah go digital. Kita masa marketinginnya tradisional aja gitu kan. Jadi perusahaan pun akan punya cara baru atau mungkin cara komunikasi supaya si pesan itu tuh lebih menarik untuk sampai ke customer kita yang sifatnya lebih digital. Kita nggak bisa lihat langsung gitu customer kita tuh siapa aja. That's why ada 3 posisi nih yang penting banget di dunia digital marketing ya. Itu yang pertama adalah digital content specialist, di mana si content specialist itu bisa membantu kita untuk membuat konten-konten yang menarik gitu. Nah, posisinya tuh apa aja sih Mbak role-nya di digital content specialist? Itu bisa misalnya editor atau mungkin copywriter. Yang terkenal nih sekarang YouTuber atau podcaster gitu. Jadi dari roles-nya ini tuh sebenarnya mereka butuh banget bisa public speaking karena kan mereka yang akan menyampaikan pesannya nih ke customer kita. Terus juga kalau YouTuber mungkin perlu skill video editing nih yang menarik gitu ya. Kira-kira lagi tren banget nih, orang-orang suka banget gitu ngeliat video seperti ini. Terus pastinya juga untuk creative writing supaya tulisan kalian atau konten yang berupa tulisan itu bisa lebih menarik untuk dibaca sama customer kita. Gitu. Nah, selain dari kontennya sendiri nih, untuk sampai ke customer itu kita butuh siapa aja sih? Gitu. Jadi kita butuh juga digital marketing specialist nih, mereka-mereka yang bisa menyampaikan pesan kita tuh supaya sampai ke customer-nya. Misalnya ada yang SEO spesialis gitu, atau mungkin social media spesialis gitu. Jadi untuk beberapa posisi-posisi skill yang diperlukan pastinya kalian harus paham nih tentang social media marketing. Karena kita kan nggak bisa memungkiri ya sekarang kalau promo-promo via social media tuh wah kenceng banget deh, kayak gitu, apalagi TikTok, Instagram kayak gitu. Nah, terus untuk copywriting juga pastinya masih perlu untuk nulis caption dan lain-lain, dan kalian juga harus paham analytics-nya, pakai Google Analytics, coba diulik-ulik. Terus juga ada lead generation, karena pastinya kan kita butuh banget ya leads untuk marketing atau sales, dan ilmu digital marketing lainnya, misalnya salah satunya SEO. Tuh. Nah, terus kalau dari udah marketingnya oke nih ya, kita punya produk bagus gitu, udah kita sampaikan pesan kita ke si customer, terus apalagi sih yang bisa bantu support gitu untuk kelancaran bisnis kita? Salah satunya adalah public relation juga nih, karena mereka yang punya hubungan langsung dengan si customer-nya kita. Gitu. Jadi mereka-mereka ini perlu punya skill gimana caranya kita bisa memanage public gitu, relasi dengan publiknya itu seperti apa, dengan media gitu, karena kan media juga akan membantu kita gitu, either membantu atau menjatuhkan kalau kita nggak punya koneksi yang baik gitu. Terus dari situ kita juga bisa bantu untuk penulisan press release gitu ya, seperti apa sih yang kira-kira menarik di media, terus juga event management, terus juga social media marketing gitu. Nah, udah dari komunikasinya, terus kira-kira apa lagi sih yang perlu dilakukan gitu ya untuk di industri sekarang? Karena kan kalau yang namanya industri juga pasti akan terus berubah gitu ya, akan terus berevolusi. Nah, dari situ juga dibutuhkan nih orang-orang atau roles yang bisa memberikan inovasi gitu ke company-nya kita. Nah, salah duanya adalah yang pertama ada business development dan juga sales. Jadi mereka yang akan lebih banyak memikirkan nih kira-kira bisnisnya kita tuh mau dibawa kemana sih ke depannya, kayak gitu. Terus juga strateginya tuh kayak gimana sih supaya kita bisa survive nih di dunia di sini di pasarnya kita untuk beberapa tahun ke depan, kayak gitu. Nah, dari situ skill-skill yang diperlukan untuk posisi business development and sales adalah yang pertama negotiation. Terus juga skill untuk nge-manage account.
ataupun business development lainnya, business planning dan juga lead generation. Karena kalau nggak ada leads-nya gitu, gimana ya orang sales untuk ngejarin targetnya. Dan satu lagi dari customer service. Jadi di sini tuh customer service bukan cuman membantu untuk memecahkan atau memberikan solusi kepada customer, tapi juga dari mereka kita bisa dapat insight banyak nih kira-kira. Nah, karena kan mereka yang langsung berhubungan dengan customer kita, mereka yang mendengarkan keluhan customer kita, gitu. Jadi at least mereka tuh bisa kasih masukan gitu ke kita, kira-kira produknya kita atau mungkin barangnya kita tuh bisa diimprove di bagian mananya sih, kayak gitu. Nah, untuk jadi seorang customer service yang baik tuh pastinya bisa melayani dengan baik gitu ya, dari segi komunikasinya dan lain-lain. Terus juga bisa memastikan customer punya experience yang bagus, terus juga suportif, dan pastinya kalau produk kita teknikal gitu ya, kita bisa membantu secara teknis gitu. Nah, itu adalah 4 tren yang terjadi nih di industri kita post pandemi gitu ya, di Asia Tenggara. Benar nggak nih menurut teman-teman, atau mungkin ada yang kayaknya nggak kayak gitu deh Mbak, nanti bisa langsung tanyain aja ya, atau mungkin tulis di kolom komentar kalau misalnya nggak setuju. Oke, nah dari sini mungkin aku mau lanjutin lagi nih, tadi kan sesi yang pertama udah ya tentang career field shifting. Selanjutnya aku mau langsung aja deh ngomongin tentang important job skills for engineers gitu. Nah, tapi sebelumnya mungkin aku mau kenalin dulu nih atau reminder aja ke teman-teman, mungkin udah pada tahu juga, karena kalau skills itu kan basicnya ada 2 ya, kita bagi jadi 2. Yang pertama adalah hard skills, di mana si skills-skills ini tuh bisa kalian dapatkan melalui pendidikan, atau mungkin ini adalah pengetahuan teknis gitu. Jadi mungkin kalian ke kuliah gitu ya, belajar computer engineering ataupun statistik, matematik kayak gitu. Nah, itu adalah hard skills kalian. Atau mungkin belajar dari courses atau webinar pun itu termasuk hard skills-nya. Tapi kalau soft skills itu adalah set of behavior, traits, and social abilities that shapes how a person deal with their own and others gitu. Jadi lebih ke sifat-sifatnya kalian, behaviornya kalian. Kayak gitu. Dan ini tuh bukan suatu hal yang bisa kalian dapatkan dari pendidikan gitu, tapi mungkin lebih ke pengalaman. Nah, mungkin langsung aja nih untuk must have hard skill-nya ya untuk seorang engineer gitu. Nah, computer science ini sebenarnya arguable ya, karena kan tadi juga kita udah cerita-cerita nih sama Mas Rizky, sama Mas Aji juga. Sebenarnya perlu banget nggak sih Mbak untuk punya degree di computer science gitu. Nah, kalau sebenarnya sih kalau kalian punya degree di sini, itu akan lebih memudahkan kalian, karena kalian at least udah punya basic pengetahuannya nih, gitu. Tapi kalau misalnya kayak yang tadi nih, kalian pengen edukasinya belajar dari courses-courses, dan kalian terus persisten gitu ya untuk terus belajar, itu pastinya juga bisa gitu untuk jadi seorang engineer. Dan yang kedua yang pastinya akan dipakai di kerjaan itu adalah programming language. Jadi mungkin kalian bisa belajar yang basic-basicnya dulu aja nih untuk programming language, misalnya kayak JavaScript atau Java atau mungkin Python dan lain-lain. Gitu. Nah, nanti kalian tinggal tambahin aja nih info-info skill-skill baru lainnya kayak gitu. Nah, terus statistik, karena statistik juga perlu kalian harus paham gitu ya. Terus ada system design and analysis, conceptual, logical, and physical data modeling. Terus ada process management juga, advanced physics and math gitu ya. Kalian harus tahulah hitung-hitungan atau logiknya tuh seperti apa, karena yang aku tahu pun engineer juga logik itu harus jalan banget gitu. Dan yang terakhir adalah structural analysis gitu. Nah, mungkin di sini nih aku mau ada important notes gitu ya. Kalau technical competence is temporary but intellectual curiosity must be permanent. Maksudnya gimana sih, Bare gitu ya? Kalau dari aku sendiri menangkapnya gini, kalau kalian udah belajar salah satu technical competence gitu ya, atau mungkin kayak programming language-nya gitu. Nah, secara teknis kalian udah paham banget sama salah satu programming language. Misalnya dulu tuh kalau iOS developer mungkin pakai Objective-C gitu ya. Nah, tapi kalian tuh nggak ada keinginan untuk untuk belajar lagi, nggak ada curiosity-nya gitu untuk explore hal-hal baru gitu. Nanti kalian hanya akan belajar Objective-C aja gitu, tapi kalian nggak tahu nih ternyata trennya tuh udah berubah. Sekarang orang mulai cari yang pakai Swift kayak gitu. Nah, jadi intinya adalah kalian
pasti bagus kalau punya technical competence gitu. Tapi kalian juga harus disesuaikan dengan curiosity-nya. Jangan pernah berhenti untuk belajar kayak gitu. Nah, selanjutnya ini untuk soft skills-nya. Tadi kan udah yang hard skill-nya gitu ya, yang bisa kalian dapatkan. Tapi kalau soft skills tuh mungkin banyak ya di sini, tapi aku mau highlight beberapa poin gitu. Yang tadi udah sempat disebutin juga sama Mas Aji adalah persistency, mungkin masuknya ke emotional intelligence juga gitu ya. Kalian harus bisa mengatur emosi, terus presentation skills. Karena kalau misalnya kalian udah punya project atau produknya kalian, tapi kalian nggak bisa mempresentasikan, itu nggak menjual banget gitu ya. Terus juga active listening, motivation, negotiation, stress tolerance, jangan terlalu gampang stres, atau mungkin kalian bisa cari gimana sih caranya aku bisa menghandle stres ini, gitu. Dan mungkin yang salah satu hal yang pengen aku highlight adalah communication sih, gitu. Karena mau sebagus apapun portfolio kalian atau mungkin pengalaman kalian, tapi kalau misalnya ternyata nih kalian nggak bisa mengkomunikasikan atau tanda kutipnya menjual diri kalian dengan baik, itu nanti akan susah. Apalagi kalau communication juga kan erat hubungannya dengan networking. Jadi itu hal yang menurut aku penting, gitu. Nah, ada quotes lagi nih gitu ya. The most important skills to have in this condition is keenness to innovate, ability to adapt, and resiliency. Kayak gitu. Jadi karena dunia ini terus berubah, berevolusi gitu ya. Jadi yang namanya inovasi pun harus benar-benar nih kalian utamakan. Juga kalian harus bisa beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi dan juga pastinya resiliensi gitu. Jadi bertahan gitu, lebih kuat gitu untuk menghadapi sebuah situasi. Kayak gitu guys. Oke, nah aku lanjut dulu aja nih, sebenarnya skills apa aja untuk engineer gitu ya. Nanti kalian bisa baca di sini ada education and job requirement. Kalau misalnya kalian nanti lihat job ads-nya gitu ya, kalian cocokin aja nih job requirement-nya kayak gimana, education-nya gimana. Terus industry skills, jadi kalian juga harus tahu nih kalian mau misalnya apply kemana nih, ke web hosting company. Nah kalian at least tahulah industrinya itu kayak gimana gitu, mungkin kompetisinya gimana, ke depannya kayak gimana, atau kondisi sekarang seperti apa. Project management juga untuk kalian bisa nge-manage project yang kalian lakukan, teamwork karena kalian nggak bisa kerja sendiri, nggak bisa hidup sendiri gitu ya. Jadi harus kerjasama dengan tim yang baik, creativity untuk nanti kalian membentuk inovasi-inovasi baru, computer modeling, higher mathematics, attention to detail, dan communication lagi disebut kayak gitu. Jadi kalau yang computer modeling, higher mathematics, attention to detail itu udah kayak penting banget sih, udah 3 set skill yang diperlukan banget untuk engineer. Gitu. Nah, next, how to make your skill stand out gitu ya. Kalau udah punya skillnya nih semuanya, aku udah gaya banget lah Mbak, pokoknya portfolio aku, CV-nya udah oke. Terus gimana sih caranya bikinnya untuk jadi stand out dibandingkan dengan orang lain gitu ya. Jadi yang pertama, riset dulu nih tentang industrinya. Kayak yang tadi aku bilang, misalnya nih kamu apply ke Niaga Hoster. Kita kan di web hosting, jadi kalian cari tahu dulu nih industrinya itu seperti apa sih gitu. Karena pasti kalau misalnya sebasic-basicnya gitu ya, itu pasti ditanya sih kalian tahu apa nih tentang company-nya atau mungkin industrinya. Jadi kalau kalian bisa jawab, itu bahkan kalau misalnya kalian bisa detailin kompetitornya siapa, ke depannya kayak gimana, atau mungkin kalian memberikan inovasi, itu pasti udah stand out banget sih. Nah, terus yang kedua adalah match your skills to the job. Jadi aku sebagai TA bisa bilang nih, kalau misalnya kita tuh kayak udah punya checklist gitu loh. Kalau misalnya memang sesuai banget nih dengan apa yang kita cari, mungkin dari segi tools-nya atau mungkin pengalaman kerjanya, itu pasti udah kayak bersinar banget CV-nya kalian, kayak gitu untuk profilnya. Terus juga be prepared to share examples, jadi nanti kan pasti ditanya nih, kira-kira project kalian tuh apa aja sih, kayak gitu. Nah nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan atau mungkin bikin presentasi pun nggak masalah sih gitu. Kalian bisa menjelaskan dengan baik background projectnya seperti apa, kamu ngerjain apa, terus hasilnya seperti apa, itu pasti akan stand out banget kayak gitu. Jadi jangan lupa ya kalau sebelum kalian apply gitu ya, jadi cari tahu dulu tentang company-nya, terus match juga tentang job yang dibutuhkan, dan juga siapin portfolionya kalian gitu. Nah, next, terus gimana nih Mbak, kalau misalnya aku udah bagus gitu ya, untuk profilnya, aku udah stand out banget gitu. Terus gimana nih untuk karir advance-nya gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian pengen
karir kalian tuh lebih maju gitu ya, atau lebih baik gitu. Nah, ini ada 4 masukan atau 4 cara. Salah satunya adalah undergraduate degree. Jadi ini lebih kayak ke master degree sih, gitu. Karena ya pasti akan berbeda ya kalau misalnya kalian bachelor dengan master degree itu pasti ada hal-hal yang kalian nggak dapetin nih dari pendidikan sebelumnya kayak gitu. Mungkin kayak yang lebih praktikalnya, membentuk pola pikirnya kalian juga di graduate degree itu nanti akan jadi poin plus juga sih untuk company. Terus juga fokus on your soft skills. Jadi jangan hanya kayak technical skills-nya aja gitu ya, karena tadi kan beberapa soft skills juga perlu gitu. Kalian harus bisa nge-manage emosi kalian, komunikasi yang baik, terus juga nanti resiliensinya itu juga perlu kalian kembangkan gitu. Dari pengalaman itu bisa sih. Nah, terus yang tadi aku bilang untuk networking gitu, karena kenapa sih networking perlu banget gitu ya? Karena kalian nggak akan pernah tahu gitu kalau misalnya kalian nggak pernah bergaul dengan orang-orang yang memang sebenarnya satu industri dengan kalian kayak gitu. Nah, misalnya networking itu bisa dari alumni from your college, jadi temen-temen kuliah kalian gitu ya. Itu bisa aja tuh kalian sapa lagi, kayak kalian dari mana gitu kan, mereka kan kerjanya juga pasti kemana-mana gitu ya. Kalian nggak pernah tahu kalau misalnya ternyata, oh mereka lagi ada opportunity yang bagus banget nih di company-nya, kayak gitu kan, lumayan bisa dapat rekomendasi. Nah, terus mungkin juga former college professors, itu dosen-dosennya kalian, pasti kalian perlu juga mungkin untuk update skills, update pengetahuan, atau mungkin mereka kan juga pasti punya koneksi lain-lainnya gitu di perusahaan, bisa banget kalian deketin lagi gitu. Dan yang ketiga adalah former employers and coworkers. Jadi itu usahakan kalian kalau resign gitu ya, binalah hubungan baik dengan mereka gitu, karena kalian nggak pernah tahu kapan kalian akan membutuhkan mereka lagi, karena your ex coworkers juga mungkin nanti akan pindah ke company lain dan itu akan membuka jalan kalian. Terus yang terakhir adalah networking events dan gathering, jadi kalian bisa ikutan semacam community gitu, kalian selain bisa belajar tapi dapat info juga tentang job opportunity, dan baru setelah itu kalian bisa mulai jumpstart to engineering career. Next-nya, explore nih, kalau misalnya udah gitu ya, kalian kan udah assessing yourself gitu, diriku seperti apa, punya skill apa, kalian bisa explore karirnya, kalian cari tahu gitu ya, sebenarnya ada posisi apa aja sih, gitu. Nah, terus di sini create a plan and set goals, gitu ya, kalian cari tahu kira-kira aku pengennya kerja di tempat yang seperti apa, gitu. Nah, terus expand skills-nya, find the job, gitu. Jadi intinya kalian juga harus punya bisa menilai dirimu sendiri dan kalian lihat keluar adanya seperti apa kayak gitu. Nah, terus di sini setelah kalian udah find the job gitu ya, dan kalian ada kesempatan gitu untuk mendapatkan interview, kira-kira apa aja sih yang perlu yang dibutuhkan gitu ya, perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah sell yourself. Jadi intinya ketika interview itu kalian menjual diri lah ke talent acquisition-nya. Jadi pastikan kalian menjual sesuatu gitu, misalnya kayak ide-ide kalian, atau mungkin project-nya, atau mungkin produk yang pernah kalian lakukan, itu adalah sesuatu yang memang bisa kalian jual nih ke si talent acquisition-nya atau ke company-nya bahkan. Gitu. Nah, terus kalian juga pastinya dengan jualan akan bernegosiasi gitu tentang value-nya kalian. Gitu. Jadi kalau kalian bisa memberikan sebuah value untuk company, pastikan juga company bisa memberikan value yang sama untuk kalian. Dan yang terakhir adalah self confidence gitu. Jadi kalian harus pede gitu ya. Kalau kalian jualan kan, kalau kaliannya ragu-ragu gitu ya, orang juga pasti ragu-ragu gitu untuk membeli. Intinya kalau kalian mau menjual diri atau menjual skill-nya kalian ke company, pastikan kalian juga udah pede banget gitu untuk ceritakan tentang pengalaman kalian ataupun project-projectnya gitu. Nah, ini sih ada Mas Denny nih, engineering manager-nya kita. Jadi kalau misalnya kalian tertarik untuk join ke Niaga Hoster atau pingin cari tahu gitu ya tentang engineering team di Niaga Hoster, bisa ikutin aja nih Instagramnya kita @insight_niagahoster. Nanti untuk update-update gitu ya, atau mungkin ilmu-ilmu baru, insight-insight baru kalian bisa dapatkan di sana juga gitu. Jadi nggak cuman itunya aja ya, job ads-nya aja. Terus kita punya sosial media lain gitu. Di sini kalian bisa follow aja di tentang keseharian kita ataupun behind the scene-nya. Dan ini kita ada di Facebook, ada Niaga Hoster, terus Instagram kita punya 2. Yang pertama Insight Niaga Hoster itu
lebih ke sehari-harinya anak-anaknya Niaga Hoster, The Hoster Ranger, dan niagahoster.id ini untuk lebih ke company wide. Bisa ada di Twitter dan ada di LinkedIn juga. Dan ini kalian kalau misalnya mau lihat di career site-nya, itu visit aja www.niagahoster.co.id/career. Di situ nanti kalian bisa lihat sebenarnya nggak cuma engineering aja, ada banyak gitu ya, ada tim produknya juga, tim Mas Aji dan Mas Rizky. Nanti boleh kalian coba lihat di situ gitu. Tapi kalau untuk engineering kita ada buka untuk full stack developer. Gitu sih, thank you untuk teman-teman semuanya.